Salam jumpa. Jadi hari ini SMP Seminari Pius 12 Kisol mengadakan pemilihan ketua OSIS untuk periode yang ke-2023 dan 2024. Teman-teman bisa lihat di belakang saya, pemilihan ketua OSISnya sedang berlangsung. Jadi pemilihan ketua OSIS kali ini sangat meriah karena semua guru dan para siswa sangat berpartisipasi aktif di dalam. So ini dia cuplikannya untuk kita semua. Hari ini SMP Seminari Pius 12 Kisol berkesempatan untuk melaksanakan puncak proyek Kopilpa Pancasila. Dilaksanakan untuk dua dimensi, yaitu berkebinekaan global dan dimensi kreatif. Dimensi berkebinekaan global dimaksud untuk memenuhi tagihan karakter, peran individu dalam proses demokrasi, lalu partisipasi individu dalam pengambilan keputusan. Dan untuk dimensi kreatif, karakter yang ingin ditumbuhkan ialah bagaimana siswa berpikir luwes untuk mencari solusi. Jadi produk dari kegiatan ini tidak hanya staf OSIS yang terpilih, tapi juga karakter siswa dalam tiga elemen itu tadi, apakah bertumbuh dan berkembang. Nanti hari ini para guru sebagai fasilitator juga akan mengakses para siswa sejauh mana mereka berkembang dalam tiga karakter itu. Terima kasih untuk semua dukungan dan semoga sukses. Selamat pagi, saya sebagai guru Sanpio mengapresiasi kegiatan hari ini, yaitu pemilihan pengurus OSIS di Seminari Pius 12 Kisol, khususnya di SMP. Kegiatan ini merupakan wujud atau implementasi dari proyek P5 kami, yaitu Suara Demokrasi. Jadi tujuannya adalah melatih siswa kami supaya sedini mungkin memberikan pemahaman kepada mereka bagaimana menjadi warga negara yang menggunakan hak pilihnya nanti. Terima kasih. Kegiatan ini saya rasa sangat bagus untuk diterapkan pada tingkat sekolah menengah karena melatih mereka untuk berdemokrasi. Sekian. Ya, jadi komentar dari saya mengenai pelaksanaan demokrasi yang finalnya adalah hari ini, yakni sungguh sangat luar biasa, di mana kita sudah mulainya dari beberapa tahap. Yang pertama itu tahap pengenalan, kontekstual, aksi, refleksi, dan nanti akan tindak lanjut. Ya. Dari tahap-tahap ini siswa ditantang agar mereka lebih berpikir bebas, karena selama ini mungkin demokrasi kita hanya kenal dalam kelas saja, tetapi ini mereka sudah terlibat langsung. Jadi siswa diberikan kebebasan untuk melakukan yang namanya demokrasi itu, baik dari tim panitia sendiri maupun para saksi dan juga para pasangan calon. Saya selaku fasilitator merasa sangat bangga dengan siswa karena dari beberapa tahap yang sudah dilaksanakan selama ini, ya mereka sudah pada tahap yang sangat sungguh luar biasa, ya di mana mereka bisa berpikir kritis, ya, wawasan yang luas juga. Ya, harapannya semoga ini bisa menjadi langkah awal, ya, sehingga nanti saat mereka menjadi masyarakat, mereka sudah paham yang apa itu demokrasi yang sehat, cerdas, dan juga santun. Selamat
pagi semuanya. Jadi hari ini kami SMP Seminari Pius 12 Kisau melaksanakan satu kegiatan dalam rangka implementasi P5 sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka di sekolah kami. Jadi hari ini judulnya adalah Suara Demokrasi Pemilihan Staf OSIS tahun 2023-2024. Jadi ini merupakan salah satu pengembangan dari kurikulum, yaitu pengembangan profil pelajar Pancasila dari setiap siswa dari kelas 7 sampai kelas 9. Jadi hari ini mereka memilih ketua OSIS untuk selanjutnya dalam periode dari 2023-2024. Nah, teman-teman, manfaat dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam berpartisipasi dalam musyawarah mufakat, kemudian bagaimana pengambilan keputusan, berpikir kreatif, bernalar kritis, kemudian bagaimana mereka berpartisipasi dalam suara demokrasi. Nah, ini merupakan satu kegiatan yang konkret, yang konseptual yang dilaksanakan di sekolah, yang digunakan untuk memupuk partisipasi dari setiap siswa itu, dan mereka bisa mengetahui bagaimana demokrasi itu berjalan di negara kita. Paket 3 sah. Paket 1 sah. Paket 3 sah. Paket 3 sah. Paket 1. Paket 1. Paket 1 sah. Jangan sobek. Paket 1 sah. Paket 1. Paket 3. Paket 1. Kami Dewan Versi juga amanat dari lembaga dan terakhir amanat dari kita sekalian. Kemudian yang kedua, di balik pemilihan ini ada hal yang tidak kalah pentingnya juga yang dibelajarkan selama proses proyek ini. Ada dua dimensi profil Pancasila yang menjadi dimensi pokok untuk proyek ini, yaitu berpendidikan global dan dimensi satunya lagi dimensi kreatif. Pada dimensi berpendidikan global ada dua elemen atau tujuan atau karakter yang ingin dikembangkan, yaitu yang pertama memahami peran individu dalam partisipasi, lalu yang kedua partisipasi dalam pengambilan keputusan. Lalu pada dimensi kreatif, karakter yang dikembangkan adalah keluasan berpikir dalam mencari solusi. Apakah kita berpikir kaku atau fleksibel dalam menghadapi situasi problem yang kita hadapi. Jadi itu tiga kunci karakter yang mau dikembangkan. Pertanyaan pada Anda masing-masing, pada diri kalian masing-masing, apakah saya benar-benar berkembang dalam tiga hal itu? Nah, itulah yang dinilai untuk kita masing-masing. Harapannya semua pertemuan dengan segala aktivitas pada setiap pertemuan itu bisa menjadi pelecut bagi adik-adik untuk mengembangkan karakter-karakter. Mungkin tidak cukup waktu 2-3 pekan mempelajarkan hal itu, masih panjang kalian berada di sini, maka belajarlah lebih keras lagi, optimalkan dimensi-dimensi dan karakter-karakter itu. Profesiat kepada para guru, para fasilitator, para partner yang telah memfasilitasi seluruh proses, baik sejak perancangan, pelaksanaan hingga pelaksanaan puncak pada hari ini. Semuanya terlaksana dengan aman dan lancar, tentu karena dukungan para guru
pakar semuanya. Terima kasih juga kepada panitia, pada semua siswa yang dengan cara Anda masing-masing kalian berkontribusi untuk memperlancar seluruh proyek suara dengan tema suara demokrasi kali ini. Ada banyak apresiasi dari luar sana. Tadi setelah Pakar mengupload foto video itu juga saya tadi di grup maupun di story WA ada banyak ucapan selamat dan apresiasi tentang proses yang kita jalani. Mudah-mudahan semua apresiasi ucapan selamat itu tidak hanya berhenti di sini, tapi menjadi pendorong supaya kita benar-benar memahami diri kita sebagai bagian dari demokrasi. Baik, selanjutnya di tangan saya ini ada teks Prakata Pelantikan Pengurus OSIS PBB 2000 Swasta Seminar Pius Tulus Kison masa jabatan 2023-2024. Perkenankan saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kalian dan silakan dijawab serentak. 1. Bersediakah kalian menjadi pengurus OSIS SMP Swasta Seminar Pius Tulus Kison masa jabatan 2023-2024? Ya, kami bersedia. 2. Bersediakah kalian memajukan kegiatan SMP Swasta Seminar Pius Tulus Kison? Ya, kami bersedia. 3. Bersediakah kalian menjadi teladan bagi siswa lain di SMP Swasta Seminar Pius Tulus Kison? Ya, kami bersedia. Bersediakah kalian menjunjung tinggi nama baik diri, komunitas, dan seminari Pius 12 Kison? Ya, kami bersedia. Pengurus OSIS SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison. Pengurus OSIS SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison. Periode tahun pelajaran 2023-2024. Periode tahun pelajaran 2023-2024. Dengan sungguh-sungguh berjanji. Dengan sungguh-sungguh berjanji. 1. 1. Akan menjalankan kewajiban kami Akan menjalankan kewajiban kami terhadap Tuhan Yang Maha Esa. terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. 2. Mentaati tata tertib sekolah Mentaati tata tertib sekolah dan menjadi pelopor nama alma mater menjunjung tinggi nama alma mater SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison dengan prestasi dan akhlak mulia. dengan prestasi dan akhlak mulia. 4. 4. Melaksanakan program kerja Melaksanakan program kerja pengurus OSIS pengurus OSIS dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. dengan disiplin dan penuh tanggung jawab. 5. 5. Menjadi teladan Menjadi teladan bagi siswa SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison bagi siswa SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison dalam sikap, perkataan, dalam sikap, perkataan, dan perbuatan. 6. rela meluangkan waktu, Rela meluangkan waktu, pikiran dan tenaga pikiran, dan tenaga untuk kepentingan OSIS untuk kepentingan OSIS SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison. SMP Swasta Seminari Pius 12 Kison. Terima kasih. Sekarang lepaskan kedua bendera dari tangan dan turunkan tangan.
nama saya Francisca Supriana Imbranompor. Saya biasa dipanggil Ano. Jadi saya di sini sebagai Ketua KPO dalam penyelenggaraan pemilihan Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS dalam pemilihan OSIS tahun 2023-2024. Jadi begitu banyak nilai yang banyak kami dapatkan dari pemilihan OSIS pada tahun ini. Apalagi pada pemilihan tahun ini, pemilihan OSIS tahun ini disertakan dengan proyek dengan tema dengan judul demokrasi. Jadi pada tahun ini banyak sekali nilai-nilai yang kami dapatkan, terlebih khusus dalam nilai persaudaraan. Pada pemilihan OSIS ini kami banyak mendapatkan nilai persaudaraan bahwa kita saling menghargai dan menghormati satu sama lain dan bersaing dengan fajar. Jadi dalam pemilihan OSIS ini kita tidak boleh melakukan suatu tindakan golput yang nantinya akan membuat pemilihan ini menjadi rusak. Dan juga dalam pemilihan ini kami pun mendapatkan nilai-nilai lain seperti sportivitas. Dalam hal ini kita wajib sportivitas dalam memilih. Jadi di sini kita tidak boleh memberikan suara lebih atau melakukan golput. Jadi harapan saya ke depannya sebagai Ketua KPO, saya berharap bahwa ke depannya bisa diselenggarakan kegiatan seperti ini lagi agar angkatan-angkatan yang akan bersekolah di sini nantinya dapat mendapatkan nilai yang sama dan karakter dalam dirinya itu dapat tumbuh dengan baik dan berkembang. Jadi sekian dari saya. Terima kasih. Selamat pagi semua. Perkenalkan saya Giovanni Bautista Arkedau. Saya panggil Arvel. Saya kelas 9 SMP Seminari Pius 12 Kisol. Pada pagi hari ini kami melaksanakan kegiatan pemilihan Mustafa SMP Seminari Pius 12 Kisol periode 2023-2024. Melalui kegiatan ini banyak sekali nilai yang kami dapatkan, antara lain nilai kebersamaan dan kebijaksanaan. Artinya melalui kegiatan ini sikap kebersamaan atau nilai-nilai persaudaraan dapat kami tingkatkan, di mana kami berkumpul di tempat ini untuk memilih pilihan kami, pilihan yang telah kami tentukan menurut keinginan pribadi atau tidak berdasarkan orang lain, berdasarkan hati nurani kami. Selain itu juga selain nilai kebersamaan, ada pula nilai kebijaksanaan yang kami dapatkan, artinya di mana kami melalui kegiatan ini kami dapat mengukur nilai jujur, adil, dan tidak memilih berdasarkan paksaan atau berdasarkan orang lain. Kita untuk melakukan pemilihan-pemilihan di jenjang yang lebih tinggi, juga nilai kejujuran di sini kita dapatkan dengan cara kami tidak saling menyogok untuk memilih paslon ini dan memaksakan orang lain untuk memilih paslon ini. Para paslon juga melakukan persaingan secara kepala dingin. Itu sangat-sangat dibutuhkan dalam melakukan pemilihan-pemilihan seperti ini. Dan juga nilai kesabaran dan nilai menghargai sesama dalam kegiatan ini juga kami dapatkan karena kami selalu sabar dan juga tidak melakukan penerobotan ataupun tidak menerobot orang lain dan sabar dalam mengatur. Itu saja nilai-nilai yang saya dapat. Terima kasih. Cuplikan kegiatan pemilihan ketua OSIS di SMP Seminari Pius 12 Kisol. Semoga dengan kegiatan yang kami adakan di sekolah kami dapat menginspirasi semua teman-teman dan adik-adik yang menonton video ini. Nanti kita bisa ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!